Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jati Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 24 malam 25 bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jemaah sekalian pembahasan tafsir dari surah-surah Al-Qur'an Karim, yang mana kita awali dulu dari surah Fatihah, kemudian masuk ke juz amma, dan kita alhamdulillah sampai di surah yang ke-95, yaitu surah At-Tin. Di pertemuan yang lalu kita akan lanjutkan ke surah yang berikutnya, yaitu surah yang ke-94 dalam urutan mushaf Al-Qur'an Karim, yang dinamakan dengan surah Asy-Syarh, surah Asy-Syarh atau surah Alam Nasrah. Surah Asy-Syarh ini sama sekalian termasuk surah-surah yang ringkas dalam Al-Quran dan termasuk dari surah-surah Makkiyah, ya, surah-surah yang diturunkannya sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Surah ini meskipun ringkas tapi memiliki makna yang sangat dalam sama sekalian, sebagaimana surah-surah lainnya. Ayatnya terdiri dari 8 ayat, ya, 8 ayat. Kemudian penamaan dengan Asy-Syarh ini mengambil dari ayat yang pertama, yaitu pada lafaz nasrah, syaraha yasrahu, ya, kata dasarnya adalah Asy-Syarh. Bisa juga disebut surah Alam Nasrah, yang mengambil dari ayat yang pertama juga Alam Nasrah, ya. Baik, kita perhatikan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya sahabat sekalian, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dirimu, melapangkan dadamu, melapangkan jiwamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam, bukankah nasrah, kami telah melapangkan, laka, bagimu wahai Nabi, sadraka, dadamu. Nah, apa maksudnya jemaah sekalian? Kalau kita merujuk ke tafsir Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah taala, di sana dijelaskan, yakni anna syarahna laka sadraka ay nawwarna, ya, jadi maksudnya, bukankah kami telah memberikan cahaya kepada dadamu, kepada jiwamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alnahu fasihan rahiban, dan kami menjadikan dadamu atau jiwamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan luas, wasi'ah. Ya, artinya ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah melapangkan jiwa beliau, Allah berikan cahaya ke dalam jiwa beliau. Yang kita ingat kisah bagaimana dulu
waktu di masa kecil Nabi SAW pernah mengalami pembelahan dada. Ya, yang melakukan atas perintah Allah yaitu malaikat Jibril alaihissalam dibersihkan diri beliau, dibersihkan dada beliau sama sekalian, dibersihkan hati beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, tidak heran beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, khatamul anbiya wal mursalin, manusia terbaik, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sucikan diri beliau, Allah lapangkan jiwa beliau. Ini sebagaimana ayat yang lain jemaah sekalian. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu untuk dapat hidayah, Allah berikan kelapangan jiwanya untuk menerima agama Islam. Siapa orang yang Allah kehendaki dapat petunjuk, Allah buka hatinya, Allah lapangkan jiwanya menerima agama Islam. Ya, ini termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama sekalian, dilapangkannya jiwa seorang hamba. Inilah yang kita berupaya bagaimana caranya supaya kita diberikan kelapangan jiwa, kelapangan di dada kita sama sekalian, sehingga orang yang lapang jiwanya, ya, meskipun dia dalam keadaan hidupnya sederhana, insya Allah dia orang yang paling berbahagia. Diberikan kelapangan jiwa, diberikan keluasan jiwa, tidak sempit jiwanya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kama syaraha Allah sadrahu kadzalik ja'ala syir'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan la harja fihi wala ism wala dhid. Ya, sebagaimana Allah lapangkan jiwa nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan lapang jiwa beliau, maka demikian pula dalam syariat agama Islam ini Allah juga menjadikannya luas, lapang, mudah, tidak ada keberatan padanya dan tidak ada kesempitan dalam syariat agama. Apa misalnya jemaah sekalian? Misalnya diberikan kepada kita kemudahan ya, dalam banyak perkara dalam agama ini. Di antaranya keringanan ya bagi orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan ya karena sakit, karena usia yang sangat lanjut tidak memungkinkannya berpuasa. Bagi wanita yang sedang hamil, memberikan ASI yang tidak memungkinkan berpuasa. Nah, maka ini semua mendapat keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak bisa sholat, ya, sama sekalian dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Orang yang tidak mendapatkan air, mau berwudu, maka dia bisa menggunakan tayamum. Orang yang bersafar, safar yang ibadah atau safar yang mubah, maka dia boleh untuk menjamak mengqashar salatnya. Orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji sama sekalian, Allah tidak wajibkan kepadanya. Orang yang tidak memiliki harta, Allah tidak wajibkan zakat kepadanya. Ya, artinya dalam agama ini ada kelapangan, ada kemudahan. Tidak berarti kita memudah-mudahkan, tapi di situ ada sesuatu yang memang Allah mudahkan kepada hambanya, dan ini adalah menunjukkan rahmat Allah kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya, dan ini termasuk salah satu kelebihan agama Islam. Agama Islam di situ banyak kemudahan yang Allah berikan. Orang yang berdosa jemaah sekalian, yang berbuat kesalahan atau berjiran, lalu dia insaf, dia istighfar, dia taubat, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Tawwaban Rahimah, Maha penerima taubat, Maha mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya. Insyaallah demikian ya, ayat yang pertama, alam nasrah laka sadrak, ya. Bukankah kami telah melapangkan jiwamu, melapangkan dadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua di antara nikmat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa wada'na 'anka wizraka. Dan kita baca wa wada'na 'anka wizraka. Dan kami telah meletakkan atasmu bebanmu. Ya, kami telah menghilangkan daripadamu beban. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan kekhilafan beliau seandainya ada yang dahulu yang akan datang, Allah telah ampuni seandainya ada kekhilafan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kata Imam Ibnu Katsir, bimakna liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi ayat ini maksudnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada wahai Nabi apa yang terdahulu darimu maupun yang akan datang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian beliau orang yang banyak sekali istighfarnya. Ya, setiap hari beliau beristighfar lebih dari 70 kali sama sekali. Dalam riwayat yang lain beliau istighfar taubat 100 kali setiap harinya. Kenapa demikian? Yang pertama, beliau ingin mencontoh, mengambil suri tauladan dari para nabi dan para rasul sebelumnya. Karena mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai contoh bagi umat beliau supaya mereka juga banyak beristighfar. Ya, dan istighfarnya beliau sebagai contoh bagi umat dan juga sikap beliau mengikuti para nabi dan para rasul sebelum beliau. Wa wada'na 'anka wizraka, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ya, ini jadi ternyata yang membebani seseorang nanti di akhirat itu sama sekalian adalah kesalahan dan dosa. Yang kita berupaya, kita berusaha sama sekalian bagaimana meminimalisir dan meminimalkan kesalahan maupun kekhilafan. Apa yang pernah kita tergelincir, ya, sedikit maupun banyak, kita tutupi dengan istighfar kepada Allah, dengan taubat kepadanya, supaya beban nanti di akhirat menjadi lebih ringan. Ya, jadi orang yang sedikit dosanya, insya Allah ringan bebannya di akhirat. Orang yang bebannya berat di akhirat, orang yang banyak berbuat dosa dan dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bebannya ringan di dunia, yaitu dosa-dosanya, semakin ringan insya Allah bebannya di akhirat, semakin dimudahkan hisabnya. Kemudian ayat yang ketiga, sahabat sekalian, alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana memberatkan punggungmu. Ya, maksudnya kesalahan, kekhilafan itu bisa memberatkan punggung seseorang, bisa memberatkan dirinya. Kata Imam Ibnu Katsir, al-inqadu as-sabr. Ya, wa qala ghairu wahid min as-salaf fi qawli alladzi anqadha dhahrak ay afqalaka hamlahu, yang memberatkan dirimu di dalam memikulnya. Memikul apa? Kesalahan atau kekhilafan. Seandainya ada, Allah telah ampuni, dan kita bisa ambil ibrah. Kekhilafan, kesalahan membebani diri seseorang. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat untukmu, ya, dzikrak. Kami telah meninggikan untukmu penyebutanmu. Ya, maksudnya Allah jadikan nama beliau itu tinggi, dan kami telah mengangkat penyebutan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mengangkat nama. Ya, dijelaskan dalam tafsir, berkata Imam Mujahid, la uzkar illa dzukirta ma'i. Ya, maksudnya kata Imam Mujahid, salah seorang ahli tafsir, tidaklah nama Allah itu disebut kecuali nama Nabi juga disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidaklah nama Allah disebut kecuali bersamanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilafalkan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, yang di situ adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dalam adanya juga disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam iqamah disebut lafaz jalalah, juga disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah meninggikan nama beliau, dan ini termasuk anugerah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Qatadah, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Jadi Allah angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi tidak ada seorang muslim pun di dunia, tidak ada seorang muslimah pun di dunia kecuali dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini selalu diucapkan dalam segala keadaan di berbagai penjuru dunia,
disebut nama Nabi Muhammad SAW, termasuk juga di dalam sholawat-sholawat yang dilafalkan, yang diucapkan, menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dunia, termasuk juga di akhirat. Fala isa khatibun, ya, sehingga tidak ada seorang khatib yang berkhutbah, tidak pula orang yang tasyahud sama sekali, tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, kecuali dia menyeru asyhadu an la ilaha illallah, yang menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Allah ingatkan ya, bahwasanya Allah mengangkat nama nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah tinggikan derajat beliau. Kemudian Allah ingatkan di ayat yang kelima bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, ya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Akhbar ta'ala anna ma'al usri yujad al-yusr, ya, Allah jelaskan bahwasanya di setiap kesulitan itu mesti ada setelahnya al-yusr, kemudahan. Ya, kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, tinggal kita bersabar, tinggal kita berharap, berdoa, berikhtiar, insya Allah memberikan kemudahan-kemudahan tersebut di balik kesulitan-kesulitan yang dialami seseorang. Inna ma'al usri yusra. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bimbing ya kita semua jemaah sekalian, terkhusus di sini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-7, fa idza faragta fansab. Fa idza, maka apabila faragta, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari urusanmu, fansab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Fa idza faragta fansab. Maksudnya, idza faragta min umuri dunya, ya, kalau engkau itu telah selesai dari urusan-urusan duniawi dan kesibukan-kesibukannya, maka merujuklah kepada ibadah. Fansab, bersungguh-sungguhlah menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai dari pekerjaan dunia bersama sekalian, syukur kita dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan sholat, syukur kita dengan zikir kepadanya, karena kita telah selesai dari urusan-urusan dunia. Ini tuntunan agama. Selesai dari urusan duniawi, menghadaplah kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Wa qum ilaiha, ya, dan berdirilah sholat menghadap kepadanya nasyifan, dengan penuh semangat. Ya, dengan penuh apa? Dengan penuh semangat. Fa'alil bal, yang kosongkan pikiran sejenak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlis li rabbika an-niyata war-raghbah, ya, jadi ikhlaskan ya kepada Rabbmu niatanmu dan juga keinginan. Di sini kita perhatikan ada satu ibrah yang indah sama sekalian, bahwasanya kita di dunia itu tidak semata-mata untuk urusan duniawi, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu untuk urusan ukhrawi. Di dunia tujuannya bukan untuk semata-mata mengejar dunia sama sekalian, tapi ada hikmah yang lebih penting, yaitu kita diciptakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan intinya. Ya, jadi jangan sampai seseorang itu tersibukkan dengan dunia lalu tidak sholat, ya, lalu tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan dunianya. Nah, tidak demikian orang yang beriman. Fa idza faragta fansab, selesai dari urusan duniamu, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sama sekalian ada beberapa perkara ya, yang kalau bisa itu jangan sampai menyibukkan kita dari sholat kita. Jangan sampai mengganggu pikiran kita. Yang disebutkan di sini sebuah riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbata.
tidak ada sholat dengan hadirnya makanan. Ya, maksudnya itu kalau sudah hadir makanan sama sekalian, sementara kita dalam kondisi kepingin untuk memakan hal tersebut, maka dahulukan supaya tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan, dan tidak ada sholat kalau orang itu menolak atau menahan dua hal, yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Ya, selesaikan dahulu baru wudu kemudian sholat. Ya, supaya pikiran kita terkonsentrasi di dalam sholat. Ya, kemudian dikuatkan juga oleh hadis yang lain yang idza qimatis shalah wa hadaral 'asha fabda'u bil 'asha. Kalau sudah dikumandangkan sholat, kemudian hadir makan malam jamaah sekalian, fabda'u bil 'asha, maka dahulukan makan malam. Ya, maksudnya itu jangan sampai seseorang terfikirkan dengan yang lain di dalam ibadah sholat. Jadi usahakan dalam sholat terkonsentrasi kepada pikiran untuk sholat, dan kita tingkatkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang sifatnya duniawi yang mengganggu pikiran kita, ya, baik itu makanan ataupun urusan yang lain, termasuk juga menahan sesuatu ya dalam diri kita. Selesaikan dahulu, kemudian sholatlah menghadap Allah dengan penuh keikhlasan, kemudian kekhusyuan dan tumanina. Kemudian di bagian akhir dari surah yang mulia ini Allah menjelaskan wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu lah farghab, hendaknya engkau berharap. Dijelaskan idza faragta min amri dunya faqumta ila shalah fansab li rabbika. Ini masih berkaitan dengan ayat 7 ya. Jadi kalau engkau sudah selesai dari urusan duniamu, maka menghadap kepada Allah di dalam salat, fansab li rabbik, sungguh-sungguhlah di dalam sikapmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya, dua ayat ini sama sekalian, ayat yang ke-7 dan ke-8 memberikan ibarat juga kepada kita bahwasanya yang mengatur urusan dunia kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencukupkan dengan ikhtiar kita semata, kami serahkan kepada yang Maha Kuasa. Kita berikhtiar, kita mencari nafkah, kita mencari kebaikan. Jangan lupa untuk bertawakal, berdoa dimudahkannya urusan tersebut. Karena ada sebagian orang itu yang dia lupa kepada Allah, dia hanya mencukupkan dengan usahanya, baik dalam pekerjaannya, dalam urusannya. Ada sebagian orang yang tidak merasa butuh kepada Allah SWT. Nah, agama di sini membimbing kita bahwasanya ibadah kembali kepada Allah SWT satu hal yang sangat penting di samping kita berikhtiar di dalam urusan-urusan duniawi kita. Insyaallah demikian aja sekalian akhir dan tafsir ringkas surah Al-Nasr yang mengambil dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Di sini ada beberapa faedah lain yang bisa kita ambil. Coba kita buka kitab Aisyah Tafsir yang karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala berkaitan dengan surah Asy-Syarh. Kitabnya sekarang dalam bentuk aplikasi. Di sini kita lihat di bagian kanan daftar suratnya. Kita lihat di surah Asy-Syarh atau surah Al-Nasr. Nah, di sini surah Asy-Syarh. Kita tulis di kanan. Nah, di sini kita perhatikan ada syarah kalimat, kemudian ada makna ayat. Nah, di bagian selanjutnya ada faedah atau hidayah dari ayat-ayat surah Asy-Syarh. Disebutkan di sini ada 4 faedah. Yang pertama, bayan ma akramallahu ta'ala bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min syarhi sadrihi wa maghfirati dzunubihi wa raf'i dzikri. Yang sini Allah jelaskan dalam surat Asy-Syarh beberapa nikmat anugerah yang Allah berikan kepada nabinya. Di antaranya yang pertama, syarhi sadrihi, yang dilapangkan jiwa beliau.
Alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, bahwa firdi dzunubih, diampunkannya kesalahan-kesalahan beliau seandainya ada. Yang ketiga, wa raf'i dzikri, diangkat nama beliau, ditinggikan nama beliau dan derajat beliau. Yang kedua, bayan anna insyiraha sadrihi, saya ulangi, bayan anna insyiraha sadril mu'min lidin wa tisarihi li tahammulil adab fi sabilillah nikmatun 'azimah. Ya. Lapangnya jiwa orang yang beriman di dalam ibadahnya, di dalam menanggung ya keletihannya di dalam jalan Allah sekalian, di dalam upayanya beribadah, ya, di dalam berdakwah, dalam berjihad dan sebagainya. Kelapangan jiwanya itu adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada hamba tersebut. Saya ulangi, kelapangan jiwa pada umat kaum mukminin, orang yang beriman, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, kita semua kepingin seperti ini, saudara. Kepingin apa? Kelapangan jiwa. Bagaimana mendapatkan kelapangan jiwa? Apakah dengan materi? Ternyata tidak. Agama menunjukkan nomor satu dengan iman. Ya, dengan iman, alhamdulillah kita sudah ada padanya. Tinggal kita maksimalkan, kita teguhkan iman kita. Yang kedua dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh ini menenangkan jiwa. Yang ketiga dengan apa sekalian? Dengan menjauhi dosa. Ya, karena dosa itu menggelapkan jiwa. Dosa itu apa? Mengeruhkan jiwa. Kalau orang meninggalkan dosa karena Allah, maka insya Allah diberikan kelapangan, diberikan cahaya Allah SWT dalam jiwanya. Yang ketiga yang iman, amal soleh. Kemudian yang ketiga menjauhi dosa dan kesalahan. Kemudian tentu menambah dengan memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalikan yang ketiga, bayan anna ma'al usri yusra daiman wa abadan walan yaghlib usrun yusraini faraja'ul mu'min fil farahi daim. Bersama kesulitan itu mesti ada kemudahan. Ya, artinya jangan apa? Jangan pesimis. Islam atau agama kita mengajarkan untuk selalu optimis. Ya, insya Allah ada kebaikan, ada kemudahan setelah kesulitan. Insya Allah saya berhasil, insya Allah saya sembuh, insya Allah saya mendapat kemudahan. Ya, dan begitulah seorang mukmin terus optimis di dalam hidupnya, sembari dia berikhtiar, sembari dia berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa, insya Allah setiap kesulitan ada kemudahan. Siapa yang memberi kemudahan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah. Al-Fattah yang Maha membuka urusan, yang Maha membuka. Ya, kita ingin dibukakan pintu rezeki, mohon kepada Allah. Minta dibukakan segala kesulitan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membuka segala urusan. Ya, mungkin di benak kita tertutup jalan jamaah sekalian, tapi bagi Allah ada kemudahan yang pasti. Allah mampu memberikannya kepada setiap hamba. Nah, di dunia jamaah sekalian seringkali kemudahan itu tidak langsung didapatkan. Saya ulangi, di dunia itu sunnatullahnya biasanya kemudahan itu tidak langsung didapatkan, kecuali setelah ada ujian, ada cobaan, ada rintangan. Nah, baru setelah itu biasanya ada kemudahan. Ya, jadi memang bedanya ujian. Kalau dunia ini beda ujian, mesti ada rintangan, ada cobaan. Misalnya dulu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, ya, itu kan ada perjalanan ya dari Mekah ke Madinah. Ya, Allah mampu langsung menjadikan beliau tiba-tiba di Madinah. Ya, sebagaimana dalam Isra dan Mi'raj, ya, dalam semalam langsung tiba di Madinah. Atau kurang daripada itu, tapi Allah berkehendak ada perjalanan, ada rintangan, sampai dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai beliau bersembunyi bersama Abu Bakar di gua Tur. Nah, itulah pada akhirnya Allah berikan kemudahan sampai di Madinah Al-Munawwarah. Begitu pula dalam kisah yang lain, yang misalnya kisah siapa sekalian, kisah Siti Hajar misalnya
bersama putranya Ismail alaihissalam yang masih bayi. Itu kan ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, itu kan kondisinya kering ya, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada air, ya makin lama makin haus. Lalu Siti Hajar mencari sumber air, ya ikhtiar sama sekalian mencari sampai ke Bukit Sofa, Bukit Marwa, Bukit Sofa, Bukit Marwa, Bukit Sofa, Bukit Marwa, Sofa sampai 7 kali. Baru setelah itu kembali ke putranya. Tidak lama setelah itu Allah munculkan sumber Zamzam, air Zamzam. Ya Allah mampu jemaah sekalian menjadikan air Zamzam tadi langsung tanpa perlu mencari hajatan. Tapi begitulah dunia, perlu ada perjuangan, perlu ada pengorbanan, perlu ada perbuatan kita jemaah sekalian. Dan dari situ Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh ikhtiar kita, tawakal doa kita, baru Allah berikan jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Walan yaghlib usrun yusraini. Ya, jadi satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, itu lafadznya di sini menggunakan pakai alif lam ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama ya kesulitan atau satu kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi usr di sini menggunakan ma'rifah sama sekalian. Coba perhatikan ayatnya. Inna ma'al usri ya, fa inna ma'al usri ada alif lamnya. Yusra di sini nakirah. Ya, kemudian inna ma'al usri ya, bersama kesulitan tertentu yusra ada kemudahan. Ya, jadi kemudahan di sini sifatnya seakan-akan lebih luas daripada kesulitan yang tertentu sifatnya. Karena itu dalam penjelasan faedah dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Artinya kemudahan itu insya Allah ada jemaah sekalian, dimudahkan oleh Allah, dan kita perlu banyak optimis, berusaha, berdoa, bertawakal untuk mendapatkan kemudahan tadi. Kemudian yang terakhir, bayan anna hayatal mu'min laisa fiha lahun wala batil wala farah. Jadi mengutip dari ayat-ayat yang bagian akhir, fa idza faragta fansub ila rabbika farghab. Faedahnya, kehidupan seorang mukmin itu tidak ada padanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, lahun wala batil, sesuatu yang sifatnya sendaguro, kebatilan, tidak ada manfaat, tidak ada. Dalam hidup seorang mukmin yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Maksudnya itu jangan sampai hidup disia-siakan. Jangan sampai waktu itu digunakan untuk yang enggak perlu atau enggak berfaedah. Gunakan untuk yang berfaedah, baik urusan duniawi maupun ukhrawi kita. Ya, urusan dunia yang sifatnya baik-baik lakukan. Jangan lupa akhirat prioritas pertama. Fa idza faragta fansub. Jangan membuang waktu dengan kebatilan atau hal-hal yang sifatnya sia-sia. La amala fihi, yang dia tidak melakukan sesuatu. Tidak demikian sifat mukmin. Hadhihi haqiqatul muslimin min yaum dalam jihad wal fath wa hum yataraja'una ila al-wara' fi hayatihim. Artinya jangan sampai kaum muslimin menyia-nyiakan waktu-waktu mereka sehingga akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Gunakan untuk yang baik dalam urusan duniawi kita, kemudian prioritaskan pada sifatnya akhirat, dan kita tidak melupakan kehidupan dunia. Fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Sampai di situ ya syarah atau faedah dari ayat-ayat yang telah kita baca dari surah As-Syarah yang mengambil tafsirnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Insyaallah demikian aja Mas sekalian. Kita lanjutkan ke surah yang berikutnya, surah Ad-Duha. Ya. Ini surah yang sebelumnya, yaitu surah yang ke-93 ya, 93 surah Ad-Duha. Sebelum masuk ke surah Ad-Duha, ada yang ingin ditanyakan kepada sekalian dari surah Asy-Syarah tadi? Jelas insyaallah tentang surah Asy-Syarah bisa dipahami juga sekalian maknanya atau syarahnya? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak dijelaskan di sini riwayat khusus ya tentang membaca surah As-Salah. Sama sekalian tidak ada secara khusus ya untuk membacanya, tapi di sini kita ambil ibrah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, yaitu supaya kita ketika selesai dari urusan duniawi sangat baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengingatkan akan beberapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Tidak ada tuntunan secara khusus ya, untuk membaca surah ini, tapi kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah, berdoa ya, bisa menggunakan bahasa kita bahasa Indonesia. Allah mudahkan urusan hamba, ya Allah mudahkanlah problem yang saya hadapi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Adapun secara khusus membaca surah As-Salah yang belum saya dapatkan dari riwayat tertentu tentang ini. Boleh kita mengucap asmaul husna, ya Allah, yang membuka segala urusan, mudahkan urusan, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan urusan. Ya, kan boleh, termasuk apa? Tawasul yang disyariatkan, ya, mengucapkan, melafalkan asmaul husna dengan keinginan yang kita harapkan. Ya, kita mohon pertolongan, misalnya ya Aziz, ya Jabbar, bila hamba pertolongan. Kita mohon rezeki, ya Razak, rezeki berilah hamba, rezeki yang Fatah berilah hamba, kemudahan dalam urusan ini. Mengaitkan doa dengan asmaul husna yang berkaitan. Ya Ghafur, Ighfir, berilah hamba ampunan. Insyaallah demikian. Ya, intinya banyak zikir, yang banyak membaca ayat Al-Quran ini baik sekali ya, saat-saat kesulitan Bapak sekalian ya, untuk mendapatkan kelapangan jiwa, mendapatkan kemantapan dalam batin. Ya, kalau dulu Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke api itu baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik pelindung. Ya, meneguhkan hati beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ucapkan misalnya la haula wa la quwwata illa billah. Ya, intinya bacaan-bacaan yang di situ menguatkan hablum minallah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah sangat baik untuk melewati masa-masa yang berat. Intinya banyak zikir, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, ya, seperti yang sudah dekat isya, kita tunda ya surat Al-Duha ini insyaallah di pertemuan berikutnya, insyaallah di tahun baru 1445 Hijriah, insyaallah di bulan Muharram ya. Pertemuan kita 1 bulan sekali di hari Rabu pekan kedua ya, pada maghrib insyaallah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan sama sekalian, yang kita cukupkan pembahasan kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Al-Quran yang menjadi peneguh diri kita, keluarga kita, dan semoga Al-Quran akan menjadi salah satu yang membela kita di akhirat nanti, dan juga menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak, di samping syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi pembela atas seseorang, bisa juga menjadi penentang. Pembela kalau hamba itu menjadi ahli Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, mentadabburi, mengamalkan Al-Quran, bisa menjadi penentang Al-Quran itu kalau hamba itu mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dan tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah terangi jiwa kita dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di samping hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian apa yang bisa saya sampaikan sama sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita sampai akhir hayat kita nanti. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.